Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Andria di podcast BNNP Aceh. Hari ini kita kedatangan seorang tamu dari SMP Negeri 17, Bapak Muhammad Asri SAG MPD. Beliau merupakan salah seorang wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang membidangi BK atau bimbingan konseling. Nah, selamat datang Pak Asri. Selamat Ustaz. Iya. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, menarik ini Bapak. Saya kemarin itu membaca profil Bapak. Bapak ini bergerak di bidang kesiswaan, namun menangani juga permasalahan narkotika di SMP Negeri 17. Ya. Kebetulan kan kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan soft skill untuk 3 tahapan di Hotel Kriyat. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap permasalahan narkotika di tempat Bapak bekerja, terutama di SMP Negeri 17 Banda Aceh? Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Apresiasi kami terhadap BNN Provinsi yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan kami di sekolah, terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru untuk penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada BNN, khususnya BNN Provinsi Aceh, dengan program pelatihan soft skill untuk guru-guru dan siswa yang kemarin sudah kita laksanakan. Sungguh sangat banyak manfaat yang bisa kami peroleh dari kegiatan tersebut, dan dari kegiatan itu kami sudah merancang beberapa kegiatan-kegiatan lanjutan nantinya yang akan kita laksanakan, dan kami tetap meminta dukungan dari BNN Provinsi untuk bisa mensupport lagi kegiatan-kegiatan nantinya di sekolah. Jadi guru akan terus kita tingkatkan kapasitasnya, karena kita tahu bahwa penyalahgunaan narkotika ini sudah sangat darurat sekali di kalangan remaja, dan kita di sekolah sudah sangat peduli dengan apa yang terjadi sekarang. Saya rasa begitu, Pak. Iya. Saya melihat begini, di SMP 17 ini kan keberadaannya kan di Blower. Ya, benar. Di Kelurahan Sukaramai kalau nggak salah saya. Memang sebelumnya saya pernah tinggal di Blower ini. Memang fenomena lingkungan di Blower ini memang luar biasa di dalam masalah narkotika. Banyak anak-anak di sana itu yang setiap harinya itu ada yang tidak sekolah, ada yang memang sekolah tapi banyak yang cabut, terutama di kalangan remaja-remaja di sini. Ya kan? Bagaimana menyikapi ya anak-anak yang ada di sekolah SMP Negeri 17 ini bisa terproteksi ya dengan lingkungan yang hari ini kita katakan bahwa ini adalah Blower ini masuk kawasan rawan, Sukaramai khususnya. Ya, gimana pendapatnya Pak? Ya, memang kami sangat menyadari keberadaan sekolah kami itu berada di, kita bisa katakan, zona merah penyebaran narkotika. Jadi upaya yang sudah pernah kami lakukan selama ini adalah melakukan kolaborasi dengan aparat Gampung Sukaramai. Karena pada saat misalnya penerimaan siswa baru, itu kami memang wajib menerima anak-anak yang ada di Sukaramai ini. Jadi kami lakukan screening yang sangat ketat bagi mereka yang ingin masuk ke SMP 17. Kemudian bagi mereka yang sudah berada di SMP 17, orang tuanya itu kami data dengan baik, apa pekerjaannya, kemudian di daerah mana dia tinggal, maksudnya di lokasi mana dia lingkungannya, sehingga itu menjadi pantauan dari khususnya wali kelas dan kerjasama dengan guru BK. Home visit juga kami lakukan beberapa kasus jika ada anak-anak yang memang sudah terindikasi sudah mulai ke arah sana. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk memprotek anak-anak yang ada di Blower ini memang tetap melakukan koordinasi dengan aparat kampung. Misalnya dengan ketua pemuda yang ada di dusun, salah satu dusun di Blower itu yang di belakang Kirkov itu, itu sudah ada nomor kontaknya, dan jika ada anak-anak yang berkumpul misalnya nongkrong di warung kopi di sekitaran itu, kami langsung menginformasikan kepada
ketua pemudanya untuk bisa mengantisipasi. Jadi kerjasama dengan mereka, dan selama ini saya lihat memang efektif dalam tanda kutip. Ada beberapa anak yang memang sudah terbatasi geraknya, ya, terbatasi geraknya, kemudian mereka sudah mulai tidak lagi duduk-duduk nongkrong, apalagi di kondisi yang sekarang ini kan kami terus intens bertanya bagaimana kondisi anak-anak yang di sekitaran blower ini. Jadi seperti itu rutinitas yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin. Iya, karena gini, pengaruh lingkungan itu sangat berperan terhadap pola pikir si anak. Iya, benar. Terutama remaja teman sebaya. Hari ini kita melihat anak-anak kita ya yang seusia umur antara 13 sampai dengan 15 tahun di usia remaja awal setingkat SMP ini sangat cepat terpengaruh. Ya, dengan teknologi informasi, dengan masalah pergaulan mereka, ya, mungkin kalau di sekolah bisa terproteksi, ya, terproteksi. Kalau di lingkungan ketika mereka keluar pagar, ya, ini yang menjadi suatu kendala, yang banyak informasi yang saya dapatkan seperti itu. Kalau di internal bisa terproteksi ini, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Nah, ini. Jadi kalau di internal, yang pertama memang ada sidak rutin, istilahnya ya. Jadi ada razia rutin yang kita lakukan untuk melihat indikasi-indikasi yang kira-kira sudah ada pada beberapa orang siswa yang ada di sekitaran itu. Karena memang sidak rutin itu dilakukan oleh bidang kesiswaan di SMP 17, misalnya kayak razia tas, gitu kan? Razia tas, kemudian anak-anak itu kalau masa tatap muka normal tempoh hari itu kan mereka membawa tas, kemudian tasnya itu kita coba bedah. Kemudian kita lihat kalau memang ada indikasi yang paling sederhana, misalnya rokok, ya, rokok. Jadi anak-anak yang seperti itu langsung kita ambil tindakan untuk menginformasikan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya kita mau datang ke sekolah, kita undang untuk menyampaikan informasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Itu rutin, misalnya dalam 1 bulan itu ada 4 kali. Dan harinya juga kita tidak sampaikan karena sifatnya sidak gitu, jadi anak-anak tidak bisa memprediksi. Nah, kemudian memang ada beberapa guru yang istilahnya keliling lah, karena kan itu nggak begitu jauh kan. Jadi pagi itu setelah mereka ada yang mengajar atau yang tidak mengajar, tidak ada jam itu, mereka bisa keliling sambil beli kopi. Gitu. Patroli maksudnya di sekitar itu. Patroli tapi tidak resmi gitu. Melihat di beberapa warung kopi atau tempat-tempat nongkrong anak-anak itu apakah ada anak-anak SMP 17. Iya. Nah, itu juga efektif kita lihat dalam beberapa periode kemarin itu sudah berkurang. Karena mereka kan tahu itu kalau memang sudah misalnya jam pelajaran mereka harus berada di sekolah. Jadi itu juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan. Dan selain itu komunikasi yang intens dengan orang tua. Nah, ini yang kita lakukan. Karena setiap kelas itu punya grup ya. Jadi kalau ada anak-anak yang berasal dari sekitaran blower itu yang tidak hadir atau ada persoalan-persoalan yang spesifik, kita langsung hubungi orang tuanya. Jadi hubungi orang tuanya, tanyakan bagaimana kondisi anaknya. Seperti pandemi sekarang ini, apalagi tugas-tugas yang sudah diberikan guru secara online itu apakah mereka kerjakan atau tidak. Jadi setiap saat wali kelas itu selalu berinteraksi di grup WA itu. Jadi nanti di upload itu anak-anak yang mengerjakan tugas, siapa yang tidak mengerjakan tugas. Iya. Oke, hari ini memang kita melihat fenomena pandemi yang mengharuskan anak-anak harus melakukan proses pembelajaran itu secara daring, gitu ya, atau online lah bahasa kerennya. Namun ada beberapa hal yang kita tidak bisa melihat kondisi anak-anak, ya, karena anak-anak itu tidak berada di lingkungan sekolah, ya kan. Kemudian juga anak-anak itu terlibat di pergaulan mereka di lingkungan, gitu. Adakah upaya dari pihak sekolah juga memantau si anak melalui media sosial yang ada di sekolah, ya? Karena seingat saya beberapa waktu yang lalu ketika kita melakukan kegiatan soft skill, kita
meminta pihak sekolah untuk memfollow akun Instagram BNN, karena di situ juga banyak hal-hal yang positif untuk kita edukasi kepada si anak, ya. Ada nggak upaya itu yang dilakukan oleh pihak sekolah, walaupun terbatas dengan tidak bertemu tatap muka? Memang selama pandemi ini proses pembelajaran kita harus maklumi memang dilaksanakan secara online, banyak kelebihan dan kekurangan yang dialami. Tetapi usaha dari pihak sekolah agar tetap memantau anak-anak secara online di rumah, itu yang pertama memang kadang-kadang ada beberapa guru mata pelajaran yang membuat kegiatan pembelajaran secara virtual atau dengan menggunakan aplikasi Google Meet misalnya kan, atau dengan kalau anak-anak yang punya kekhususan, misalnya dia punya masalah-masalah tertentu, kadang-kadang guru BK ini juga bisa melaksanakan video call langsung ke anaknya. Jadi itu sudah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir ini, karena kapasitas guru dalam menggunakan alat-alat aplikasi digital, platform digital ini sudah dilaksanakan juga oleh pihak sekolah untuk memantau mereka. Jadi jika nanti Google Meet misalnya, kalau ada anak-anak yang kameranya tidak hidup dan sebagainya, itu langsung memang diwajibkan untuk hidupkan kamera, jadi supaya kita bisa lihat dia berada di depan kamera atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tidak semua guru mampu melaksanakan kegiatan itu, tapi sudah mulai ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Ya, sudah mulai banyak guru yang mulai melaksanakan kegiatan dengan menggunakan platform digital yang ada. Jadi antusias anak-anak juga demikian, karena kan mereka ini generasi sekarang ini kan memang generasi Z ya istilahnya, milenial. Jadi mereka semua sudah punya akun, dan untuk menyauti itu sekolah juga membuat akun-akun seperti akun Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi seperti yang kemarin itu respon dari anak-anak untuk memfollow akun BNN itu cukup besar. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung misalnya ada kami 26 kelas, itu kalau ada 10 atau 15 orang aja sudah memfollow, kita sudah sangat bersyukur karena mereka sudah akan pasti mendapatkan informasi-informasi dari BNN berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika ini. Makanya kami akan terus support akun Instagram BNN dengan anak-anak harus bisa memfollow supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang baik buat mereka. Seperti itu. Iya. Semua punya akun dan mereka wajib memfollow. Iya. Yang terakhir ini Pak Astri, untuk mengakhiri sesi kita ini podcast hari ini, ya. Apa sih harapan teman-teman, khususnya yang berada di dunia pendidikan yang mengelola anak-anak, ya, karena pengaruh narkotika terhadap anak-anak itu dari remaja teman sebaya, ya kan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang terdapat di luar sekolah bisa saja mereka membawanya di dalam sekolah, nah, gitu. Apa pengharapan ini yang untuk keberlanjutan ini? Program ini anak-anak akan terus bisa menolak penggunaan narkotika sesama mereka. Silakan. Ya, harapan kami dari pihak sekolah tentu yang pertama kepedulian dari orang tua, ini yang paling penting yang harus ditingkatkan, karena kalau orang tua yang menjadi penanggung jawab mutlak anak-anak yang masih di bawah umur ini tidak bergerak, saya khawatir memang banyak sekali nanti hal-hal yang bisa mengakibatkan mereka tergelincir ke hal-hal seperti itu. Jadi kepedulian orang tua itu yang pertama. Kemudian komunikasi yang intens antara orang tua dengan pihak sekolah. Kalau ada informasi-informasi, jika ada indikasi anak-anak yang sudah mulai menurun motivasi belajarnya, menurun tingkat pergaulannya yang sudah mulai tidak bisa dikontrol, itu harapan kami supaya orang tua itu cepat menginformasikan ke pihak sekolah supaya nanti pada saat dia di sekolah kita bisa memberikan nasihat bimbingan melalui bimbingan dan konseling. Jadi kepedulian orang tua yang pertama, yang kedua kepedulian masyarakat. Jadi di sekitaran sekolah kita itu kan ada warung-warung kopi, ada kios-kios yang semuanya itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat juga kami harapkan bisa mendukung gitu. Jadi tidak membiarkan anak-anak yang misalnya di warung kopi di jam pelajaran sekolah, kemudian mereka membuka hal-hal yang tidak sesuai. Ada tanggung jawab moral dari masyarakat untuk bisa juga
mengikut sertakan tanggung jawab sekolah itu ke tanggung jawab masyarakat. Artinya mereka juga menghalau anak-anak untuk bisa apakah pulang atau pergi ke sekolah. Jadi ini kadang-kadang yang sudah berkurang kita lihat. Nah, jadi kemudian dari pemerintah sendiri harapannya ya ada upaya yang maksimal untuk bisa mengedukasi masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang kekinian, mengupdate informasi tentang narkoba misalnya, jenis-jenisnya, kemudian modus-modus operasinya, supaya masyarakat juga paham bahwa seperti misalnya ada jenis baru yang kadang-kadang kita nggak paham kalau itu sebenarnya adalah narkoba. Jadi ini yang kami harapkan supaya bersinergi semuanya dari pihak sekolah, orang tua di rumah, masyarakat di lingkungan semuanya, dan pemerintah yang punya kewenangan di bidang ini. Kalau itu semua bersinergi, saya rasa insya Allah akan bisa kita lakukan P4GN ini dengan maksimal dan optimal, dan kita harapkan generasi ini menjadi generasi yang gemilang, kan? Sesuai dengan harapan wali kota. Iya. Oke, terima kasih Pak Asri atas kesempatannya ke sini. Ya, sama-sama. Kami juga sangat berterima kasih atas undangan dan kesempatannya ini. Iya. Demikianlah bincang-bincang podcast kita pada hari ini. Semoga akan ada kesempatan-kesempatan lainnya yang akan kita undang narasumber-narasumber lainnya. Terima kasih untuk hari ini semuanya pemirsa ya. Salam sehat tanpa narkoba. War on drug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.